Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana allimna al-Qur'ana wa as'idna bihi. Allahumma faqihna fid dini wa allimna ta'wil. Allahumma barik fi ilmina wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين اللهم آمين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan memohon pertolongan kepada Allah, insya Allah kita akan membahas hari ini hadis yang ke-65 dan 66. Ya, kita akan bahas sedikit yang 65, kemudian nanti kita masuk ke hadis 66. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 65 berkaitan dengan imam menghadap ke arah makmum setelah salat. Ini untuk imam di masjid-masjid atau imam dimanapun, di musola atau di lapangan terbuka atau di rumah apabila dia sedang salat di rumah. Karena uzur tidak ke masjid, salat di rumah misalnya bersama keluarga jadi imam misalnya. Nah ini ada anjuran atau sunnah bagi imam. Bismillahirrahmanirrahim. An Samurah bin Jundubin qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Dari Samurah bin Jundub dia berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Jadi beliau selesai salat. Apabila Nabi SAW selesai salat, yakni salat fardu menjadi imam. Beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, yakni beliau berbalik badan, tidak membelakangi makmum, tetapi beliau menghadap kepada makmum. Ini sunnah bagi seorang imam. Kalau kita baca tulisan di buku ini, dijelaskan apabila imam telah mengucapkan salam di akhir salat, dia dianjurkan untuk berpaling ke arah makmum dan menghadap kepada mereka. Setelah itu dia mengucapkan kalimat istighfar sebanyak 3 kali, lalu dilanjutkan dengan zikir Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bahkan di dalam penjelasan kitab ini, berbalik arahnya seorang imam ke makmum itu sebaiknya lebih cepat kalau menurut Recording in progress. penjelasan di kitab ini. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berbalik. Kalau kemarin, hadis kemarin, kita sudah belajar bahwa assalamualaikum, assalamualaikum, jangan gerak sebelum istighfar dan Allahumma antas salam. Ya, sebelum apa ini? Baik, sekejap. Baik. Jadi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Khusus untuk imam, dia dibolehkan langsung berbalik badan. Namun jika dia mau menunggu istighfar dulu dan Allahumma antas salam baru berbalik badan, itu juga boleh. Selanjutnya, sebagian ulama berpendapat makruh hukumnya jika seorang imam telah selesai salat untuk duduk di mihrab dengan posisi duduk seperti dalam salat, yakni membelakangi makmum. Ya, hukumnya makruh tersebut
Hukum makruh tersebut lenyap jika dia mengubah posisi duduknya lalu berpaling untuk menghadap kepada makmum. Jadi imam tidak dianjurkan membelakangi makmum kecuali dalam salat saja. Kalau udah salat dia harus menghadap makmum. Yang nomor tiga, membelakangi makmum bagi seorang imam adalah haknya dan hanya boleh dilakukan ketika sholat. Jadi imam ini punya hak untuk membelakangi makmum, tapi haknya hanya boleh ketika salat saja. Jika salat telah selesai, tidak ada alasan lagi untuk membelakangi makmum. Karena sudah selesai, tidak harus menghadap kiblat. Oleh karena itu, seorang imam hendaklah menghadap kepada makmum sehingga mudah baginya untuk mengajari mereka urusan agama dunia yang mereka butuhkan. Ini anjuran sangat penting bagi imam untuk menghadap ke makmum setelah salam atau setelah istighfar dan setelah zikir Allahumma antas salam wa minkas salam. Justru imam yang bertahan menghadap ke depan berarti imam itu mungkin Allahu alam belum sampai kepadanya hadis ini, perlu disampaikan atau perlu diberitahu ya. Baik, selanjutnya. Sekarang kita masuk ke hadis 66. Ini tema yang akan kita bahas pada malam hari ini insya Allah. Bismillah. Temanya wanita boleh pergi ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tamna'u ima Allahi masajidallah. Rawahu Muslim. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai Abdullah dan meridai Umar. Abdullah anaknya, Umar bapaknya. Semoga Allah meridai keduanya radhiyallahu anhuma. Apa kata Abdullah bin Umar? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian, yakni suami-suami atau bapak-bapak, laki-laki, janganlah kalian, wahai para suami, para bapak, melarang hamba-hamba wanita Allah, yakni wanita. Jangan kalian melarang istri kalian. Jangan juga kalian melarang anak perempuan kalian untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Ini hadisnya. Hadis sahih Muslim dan juga ada lafaz dari sahih Bukhari. Kita baca dulu apa yang dijelaskan dalam kitab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkan bagi wanita untuk pergi ke masjid guna mengikuti sholat berjamaah meskipun sholat di rumah bagi mereka lebih baik dan lebih utama. Paham ya? Yakni wanita dibolehkan untuk ke masjid, tetapi salat wanita di rumah itu lebih baik dan lebih utama. Kemudian beliau menjelaskan hal ini berdasarkan alasannya mengapa salat di rumah lebih utama bagi wanita, karena ada hadis Nabi yang lain dari Nabi SAW. Beliau bersabda, janganlah kalian melarang kaum wanita di antara kalian untuk pergi ke masjid dan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hadis Abu Daud, hadis sahih. Karena ada hadis ini, yakni jangan kalian melarang tapi ditutup dengan kata-kata, ya, jangan kalian melarang wanita pergi ke masjid tapi ditutup oleh Nabi dengan kata-kata rumah mereka lebih baik bagi mereka. Rumah mereka artinya mereka sholat di rumah lebih baik daripada di masjid, kata Nabi SAW. Tapi boleh wanita pergi ke masjid. Kemudian yang kedua, perlu diperhatikan dalam hadis ini bahwa hendaknya seorang suami memberikan izin kepada istrinya jika ingin ikut sholat berjamaah di masjid jika aman dari fitnah. Di sini dijelaskan bahwa suami memberikan izin atau seorang bapak memberikan izin suami
memberikan izin kepada istrinya, seorang bapak memberikan izin kepada anaknya. Jika mereka ingin ikut sholat berjamaah. Ini dalil, hadis ini jadi dalil suami untuk harus atau dianjurkan sekali memberikan izin karena Nabi melarang, Nabi apa Nabi menasihati mereka agar jangan melarang tapi izinkan kata Nabi. Ya, mengizinkan istrinya pergi ke masjid dengan catatan jika aman dari fitnah. Apa aman dari fitnah? Yaitu aman dari eh, maksiat. Ya, ini fitnah ini lebih mudah kita pahami. Aman dari maksiat, tidak mengganggu laki-laki atau tidak diganggu laki-laki. Aman dari maksiat, tidak mengganggu laki-laki dan tidak diganggu laki-laki. Wanginya tidak mengganggu laki-laki. Gerakan jalannya tidak mengganggu laki-laki. Pakaiannya tidak mengganggu laki-laki. Jadi perempuan yang mau keluar rumah harus menjaga diri dari hal-hal yang menimbulkan maksiat. Harus menjaga diri dari hal-hal yang menimbulkan maksiat. Barulah saat itu seorang suami dibolehkan bahkan harus mengizinkan istrinya. Jangan ditahan. Kata Nabi, jangan ditahan, jangan dilarang kalau mereka mau minta izin ke masjid. Kemudian yang ketiga kita baca lagi, seorang wanita yang keluar rumah untuk pergi ke masjid tidak boleh dalam keadaan berhias atau memakai wangi-wangian. Tadi, kalau dia berpakaian tidak boleh pakaian yang akan mengganggu laki-laki, berhias dengan hiasan yang mengganggu laki-laki, bermake up dengan make up wajah yang mengganggu laki-laki lain yang bukan mahram. Atau menggunakan wangi-wangian, wangi-wangian yang tercium oleh yang di sampingnya, tidak boleh juga. Wanita boleh menggunakan wangi-wangian hanya untuk menghilangkan bau badannya saja, hanya untuk menghilangkan bau saja ya, sehingga kalau ada apa namanya tidak bau itu aja. Bukan wanita itu minyak wanginya bukan untuk tercium wangi oleh orang orang lain yang bukan mahram. Tapi kalau di rumah dia boleh pakai minyak wangi yang tercium oleh suaminya kalau di rumah. Tapi kalau di luar dia tidak boleh pakai minyak wangi yang tercium oleh laki-laki lain. Nah, ini bentuk-bentuk hal-hal yang menyebabkan maksiat apabila wanita keluar rumah, yaitu berhias, menggunakan wangi-wangian yang menyebabkan wanginya itu memikat laki-laki yang bukan mahram. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika di antara kalian wahai para wanita hendak pergi ke masjid, maka janganlah memakai wangi-wangian ya. Jika kalian hendak ke masjid, maka janganlah kalian memakai wangi-wangian wanita. Sedangkan laki-laki dianjurkan ke masjid pakai wangi-wangian untuk laki-laki, itu wanita dianjurkan tidak. Itu yang ada di buku. Kita akan tambahkan sedikit penjelasan dalam hadis ini ya. Anda baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi SAW, jangan kalian melarang. Jangan kalian melarang artinya tidak boleh melarang. Harus diizinkan. Umar radhiyallahu anhu, Umar, kita kenal Umar radhiyallahu anhu, beliau itu apabila istri beliau izin ingin ke masjid, beliau itu sebenarnya tidak suka istrinya keluar sebenarnya. Beliau inginnya istrinya di rumah saja, Umar radhiyallahu anhu. Tetapi beberapa kali, beberapa waktu istrinya izin ke masjid. Hati beliau itu tidak ingin mengizinkan. Gitu ya. Hati beliau, hati kecil beliau tidak ingin mengizinkan. Biarlah istrinya di rumah aja, nggak usah sholat di masjid. Itu ingin hati beliau. Tapi karena ada hadis ini, ada hadis jangan kalian melarang. Kalau mereka izin, izinkan.
Karena ada hadis ini, kalau mereka izin ke masjid, izinkan, maka akhirnya pun terizinkanlah istrinya. Umar tidak bisa melarang istrinya. Ya, artinya terizinkan karena Umar tidak bisa melarang, hanya beliau inginnya tidak di masjid, di rumah saja, tapi tetap beliau tidak bisa melarang istri beliau yang hendak ke masjid karena hadis ini. Begitu. Jadi yang pertama ini buat laki-laki, bahwa kalau istri mau ke masjid, minta ke masjid, maka diizinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini, di sini ada kata-kata jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah, yakni istri-istri kalian atau anak perempuan kalian, untuk pergi ke masjid Allah. Jangan kalian melarang. Di sini ada juga pelajaran, yaitu bahwa wanita harus izin. Karena di sini ada kalimat jangan melarang mereka, jangan tidak diizinkan. Kamu laki-laki jangan melarang, jangan tidak diizinkan. Berarti wanita yang mau ke masjid izin. Dan kalau sudah izin, laki-laki suaminya jangan melarang. Yang keliru adalah apabila wanita keluar ke masjid tidak izin. Ini keliru. Jadi wanita kalau mau ke masjid izin. Begitu Al-Quran, itu begitu Al-Hadis menjelaskan, karena ada dalam teks lain, eh, ada teks lain yang berbunyi idza sta'dzanat ahadakum imra'atuhu, apabila ada salah seorang istri kalian yang meminta izin untuk ke masjid, maka jangan dilarang. Artinya wanita boleh ke masjid dengan syarat. Yang pertama, syarat utamanya izin suami atau ayahnya. Dan ini bercerita sholat 5 waktu ya. Atau sholat tarawih juga boleh. Yang penting ke masjid untuk sholat, bukan untuk dagang atau apa, ini berbicara sholat. Jadi perempuan itu ke masjid aja harus izin. Apalagi urusan yang bukan ke masjid. Kok begitu sih Ustadz, hukumnya perempuan sepertinya dipingit, tidak boleh keluar. Bukan tidak boleh keluar. Perempuan itu hukumnya boleh keluar. Hukum keluar wanita dari rumah itu bukan haram, bukan. Perempuan boleh keluar rumah. Tapi izin suami. Itu yang menjadi syariat Islam. Itu syarat pertama. Mau ke masjid aja izin, apalagi mau yang lain. Izin. Ya, memberitahukan saya mau pergi sebentar. Kemana? Ke pasar, silakan. Saya mau pergi sebentar kemana? Menjenguk ada yang sakit, silakan. Saya izin mau ke rumah ayah saya, silakan. Ini cerita yang dekat-dekat ya, yang dekat-dekat. Dekat. Saya izin mau mengajar di masjid, silahkan. Boleh wanita keluar rumah untuk hal-hal yang baik seperti tadi. Saya izin ingin ke rumah sakit untuk merawat orang sakit atau memberikan resep orang sakit. Silahkan, tapi izin. Saya izin ingin ke sekolah mengajar anak-anak TK, SD, SMP, SMA. Silahkan, tapi izin kepada suami. Ini yang benar. Tapi saya setiap hari, ya, izinnya setiap hari. Jangan main kabur-kabur saja. Kalau suami bilang jangan keluar
jangan keluar rumah. Maka perempuan tidak boleh keluar rumah semaunya. Kok seperti itu hukumnya? Tidak ada kebebasan bagi wanita. Begitu Allah menjadikan hukum. Allah menjadikan hukum terhadap laki-laki atas perempuan. Walir rijali alaihinna darajah. Allah berfirman, walir rijal bagi laki-laki alaihinna, bagi laki-laki ditinggikan oleh Allah darajah, derajatnya atas istri-istri mereka. Jadi kita ini laki yang hadir di sini laki-laki, kita itu sebenarnya diberikan power oleh Allah untuk mengizinkan dan tidak mengizinkan. Bayangin, ini power kuat, ini kekuatan yang sangat kuat. Jadi dia mau melakukan ibadah ke masjid aja harus izin, apalagi urusan yang lain. Tapi ilmu ini nih udah banyak dilanggar oleh wanita-wanita zaman sekarang. Dan suami-suaminya juga nggak ngerti ilmu ini, sudah banyak suami yang putus asa. Udah dah, istrinya misalnya kerja tiap hari, berangkat subuh pulang malam, udah nggak bisa diatur. Bener nggak? Terus maunya aja. Mau dapat duit, dapat gaji. Akhirnya suami udah jalan sana. Nah ini bahaya nih. Izin. Ini musibah ya. Sebenarnya ini namanya umum balwa. Ini satu kekeliruan rumah tangga yang dianggap biasa. Kesalahan yang menjadi kebiasaan. Akhirnya dianggap biasa. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya perempuan boleh nggak bekerja? Ulama berfatwa boleh. Alhamdulillah, ibu-ibu ya. Itu ada fatwa boleh. Coba cari fatwa larangan perempuan untuk bekerja. Wallahu alam, yang ana tahu fatwanya perempuan boleh bekerja. Terutama kerjaan-kerjaan yang sangat penting. Mengajar, ta'lim, Quran fil masjid. Boleh. Dan kita saksikan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, banyak perempuan ustazah-ustazah yang mengajar di halaqah-halaqah Quran. Boleh, itu sudah jelas itu boleh. Ta'lim. Terus wanita keluar untuk menjadi memberikan obat atau kedokteran ya. Boleh. Atau untuk pasien merawat. Boleh. Sebab pekerjaan itu baik dan dibutuhkan juga oleh pasien. Kalau bayangkan kalau perempuan tidak boleh menjadi dokter, maka akan kesulitan, akan kesulitan. Ada hal-hal yang diutamakan perempuan, terutama di negara-negara yang, wallah alam di Saudi gimana, wallah alam di negara Arab. Ana taunya di Brunei saja. Di Brunei itu kalau perempuan otomatis langsung ke dokter perempuan, otomatis nggak bisa antum perempuan dapat dokter laki. Begitu juga laki, kalau laki otomatis masuk ke dokter laki. Itu sudah otomatis apa kedok apa sistem rumah sakit negeri di Brunei terbaik. Jadi itu seperti itu. Langsung masuk ke tempat laki bagi laki, perempuan perempuan. Bahkan panjang kalau diceritain. Ala kuli hal seperti itu. Kalau di Jakarta ada rumah sakit Yarsi. Saya sempat ke sana bercerita tentang rumah sakit Yarsi, eh, para pengurusnya. Itu juga sama, rumah sakit Islam. Apabila masuk itu semua Quran. Jadi mulai pintu masuk Quran sampai ruang-ruang operasi, ruang-ruang Quran. Lembut dibacakan Quran, ruang arak rawat inap Quran. Nah, termasuk untuk masalah penanganan laki dan perempuan, penanganannya diupayakan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Diupayakan, walaupun tidak mudah. Sebab terkadang pasien laki banyak, pasien perempuan sedikit. Sementara tenaga laki-lakinya sedikit. Atau sebaliknya, perempuannya banyak, tapi dokter perempuannya dikit. Jadi terkadang memang tidak mudah. Tapi mereka mengusahakan pada hal-hal yang vital ya, pada hal-hal yang akan terbuka aurat, akan membuka aurat misalnya, itu pasti mereka laki dengan laki.
ya, apabila misalnya ada kateter misalnya, itu laki mengurus pasien laki, perempuan mengurus pasien perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwa keluarnya perempuan dari rumah untuk kebutuhan hal yang seperti ini itu dibolehkan di dalam Islam. Yang penting izin suami dulu. Yang penting izin suami. Perempuan ngajar ngaji, perempuan pergi ke rumah sakit menjadi dokter, perempuan apalagi hal-hal baik lah, pengajian, majelis taklim itu dibolehkan. Tapi dengan syarat apa tadi? Izin suami, izin suami. Yang hilang saat ini adalah apa yang hilang? Perempuan sudah tidak menghargai izin suami. Perempuan sudah tidak melihat dirinya di bawah kekuasaan suaminya. Banyak seperti itu. Ya, banyak. Tapi semoga Allah jadikan anak-anak perempuan kita, mantu-mantu perempuan kita, istri-istri kita masih menjunjung tinggi firman Allah, walirrijali alaihinna darajah, bagi laki-laki ditinggikan derajat atas wanita. Allah yang meninggikan, maka wanita harus meninggikan suaminya. Seorang istri meninggikan suaminya. Kaum muslimin rahmati Allah, jadi izin. Kalau izin boleh, ya. Eh, contoh, ada contoh di dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu contohnya dari istrinya Zubair. Zubair ibn Awam punya istri namanya Asma binti Abu Bakar. Asma adalah anaknya Abu Bakar. Asma binti Abi Bakar atau Abu Bakar. Asma ini dulu sempat ketika nikah sama Zubair, beliau sempat keluar rumah untuk hal apa? Untuk hal belajar bikin roti dengan tetangganya. Satu. Itu satu. Keluar rumah, dia belum bisa bikin roti, belajar bikin roti dengan ibu-ibu di sekitar area situ. Keluar rumah. Izin dengan Zubair, Zubair izinkan. Yang kedua, contoh lagi bahwa Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, beliau ini juga mengurus atau mengambil ya biji-biji kurma yang sudah dibuang oleh pemakan kurma di kebun kurmanya Zubair. Diambil biji-biji kurmanya, kemudian ntar dilembutin, mungkin ada alat apa jadi pelembut, kemudian baru ditumbuk untuk makan kuda atau untuk makan unta. Nah, dari rumah ke kebun Zubair itu 3 sampai 4 kilo kalau saat ini ukurannya. Kalau di dalam hadis disebutkan salah satu eh, farsakh ya, 3 farsakh. 3 farsakh itu sekitar 3 sampai 4 kilo. Nah, itu kan jauh ya. 3 sampai 4 kilo itu jauh. Nah, artinya istrinya Zubair jalan 3 sampai 4 kilo. Dan itu tidak apa-apa. Dan beliau izin. Di jalan pernah berpapasan dengan Nabi, kemudian Nabi bantu ya, tapi dengan cara yang baik. Dipersilakan naik onta, kemudian di belakang lah, Nabi dan para sahabat di depan, beliau di belakang. Naik ontanya Nabi SAW. Artinya dikasih silakan naikin onta ini. Sekarang kasihan perempuan memikul di palanya, memikul biji-biji onta, ya, biji-biji kurma ya, palanya. Kemudian Nabi melihat kasihan ya, yang laki-laki silakan maju, kemudian dikasih onta, eh, yang tadinya di jalan kaki suruh naik onta di belakang. Dan Nabi tidak melarang itu. Artinya apa? Artinya ini pembolehan keluar, tapi izin. Gitu. Nah, kalau ke masjid aja izin, berarti urusan yang lain harus lebih izin lagi. Gitu ya, izin. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis tentang siapa tadi? Tentang Asma binti Abu Bakar dan Zubair itu hadis Bukhari dan Muslim juga. Ya, itu hadis sahih. Kemudian di Quran ada lagi. Di Quran itu ada kisah perempuan yang keluar dari rumahnya untuk mengambil air di sumur. Ya, apa itu kata Nabi Musa bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditanya apa yang kalian ma khotubukuma? Kalian ngapain? Dua orang perempuan duduk di sini nungguin
nggak ngambil air, nggak datang, nggak ke sumur-sumur, ngapain nunggu di sini? Kemudian kata mereka wanita itu berdua, qalata eh, apa kami itu ingin eh, mengambil air, la nasqi hatta yusdirar ri'a. Kami ingin ngambil air, tapi banyak bapak-bapak tuh pada ngambil di situ. Kami nunggu sampai mereka selesai baru kami ngambil. Lihat bagaimana akhlak wanita muda ini, wanita yang masih gadis, dua orang adik kakak, dia ingin ngambil air keluar, izin sama ayahnya, bahkan disuruh ayahnya, wa abuna syaikhun kabir, kata mereka berdua, ayah kami sudah tua, tidak bisa lagi mengangkat ember-ember ini, galon-galon ini, kami diminta keluar untuk mengambil air, kemudian bawa ke kampung kami. Makanya kami duduk di sini karena kami mau nunggu supaya bapak-bapak yang ambil air itu selesai baru kami ambil air. Lihat, lihat akhlak wanita ini. Lihat akhlak wanita ini. La ilaha illallah. Quran ini. Anak gadis yang masih muda, yang nantinya ini salah satunya menjadi istri Nabi Musa alaihissalam. Tapi singkatnya bahwa keluarnya dua wanita salehah ini menunjukkan bolehnya mereka keluar rumah dengan izin, ya, bolehnya mereka keluar rumah untuk melakukan sesuatu yang baik dengan izin Allah, dengan izin ayahnya atau dengan izin suaminya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, seorang wanita boleh ke masjid, syaratnya yang pertama izin, izin. Yang kedua, selain izin, syarat yang kedua adalah seorang wanita itu, tadi sudah dijelaskan dalam kitab ini, harus menjaga hal-hal yang akan menimbulkan maksiat. Udah izin nih, tapi nggak cukup, harus ada yang kedua, menjaga diri dari maksiat. Nah, maksiat bisa timbul dengan dua cara. Bisa maksiat itu timbul gara-gara dianya berdandan yang berlebihan. Tadi wajahnya berlebihan, make upnya, pakaiannya berlebihan, atau wangi-wanginya berlebihan. Ini menyebabkan maksiat. Menyebabkan apa? Maksiat. Maka wanita hati-hati kalau sudah diizinkan jaga dirinya. Iffah, iffah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf. Al afaf yakni menjaga diri dari maksiat. Baik, jadi maksiat itu bisa muncul gara-gara wanitanya memancing-mancing dengan suara yang gemulai, dengan gerakan apa bahasa gerakan itu ya? Yang begitulah, longgang-langging apa. Begitu dah pokoknya. Kemudian dengan pakaian, dengan wangi-wangian, dengan hal-hal yang mengundang, ini wanita ini bahaya. Hati-hati kalau udah izin keluar. Makanya berdasarkan hal ini, wanita yang keluar untuk eh, untuk menjual kecantikannya jadinya nggak boleh. Dia keluar dengan kecantikannya, dengan membuka aurat atau menunjukkan badannya walaupun ditutup tapi dia berpakaian eh, sebagian terbuka, misalnya sampai lutut saja misalnya, pakaiannya ininya sampai sini saja misalnya, rambutnya terbuka, ini kalau udah kayak gini udah dosa itu, kalau itu udah nggak usah tanya lagi, kalau itu walaupun suaminya ngizinin dosa, dia dapat izin tapi dia di luar, tabarruj namanya, dosa, dia udah dapat izin tabarruj, dosa. Jadi nggak sah, nggak bisa juga begitu. Jadi kalau mau keluar yang baik, ya. Nah, maksiat bisa muncul dari dianya. Yang kedua, maksiat itu bisa muncul dari khalwah atau ikhtilaf. Bisa muncul eh, dari apa ikhtilat ini, hubungan atau apa ya, bercampur laki perempuan yang terus menerus, bercampur lagi. Di tempat kerjanya campur laki perempuan, main salam-salaman seenaknya, main makan bersama seenaknya, main sender-senderan seenaknya, dosa, ya. Itu yang jadinya akhirnya menjadi dosa, akhirnya menjadi
ulama menyarankan agar perempuan lebih di rumah, agar perempuan tidak banyak keluar dan bekerja, itu gara-garanya. Perempuannya nggak bisa jaga diri, perempuannya tidak mengerti, laki-lakinya juga nakal. Laki-lakinya juga hatinya rusak, akalnya tidak sehat. Akalnya rusak juga. Akhirnya terjadi ikhtilal, gonceng-goncengan yang tidak benar dan seterusnya. Jadi begitu juga ke masjid. Seorang wanita yang ke masjid itu jangan ikhtilal. Hati-hati. Makanya paling baik wanita itu posisinya paling belakang biar tidak ikhtilal. Nah, ada ikhtilat itu ada nempel atau apa ya? Ada yang berdekatan itu yang dimaafkan ada. Ulama mengatakan ada beberapa yang terjadi dekat laki perempuan tanpa sengaja dimaafkan dan itu sekali-sekali tidak apa-apa. Misalnya lagi keluar masjid tiba-tiba berpapasan, itu nggak apa-apa. Lagi keluar masjid laki perempuan tiba-tiba ya berpapasan. Makanya pintu masjid laki perempuan harus dipisah, sebenarnya sebaiknya dipisah, tapi terkadang berpapasan. Itu tidak apa-apa. Atau misalnya jual beli, laki perempuan tiba-tiba jual beli, yang satu jual satu beli, laki perempuan, itu tidak apa-apa, kayak gitu-gitu. Ada hal-hal keringanan-keringanan yang dibolehkan oleh ulama dalam hal ini, karena tujuannya bukan ikhtilaf, tujuannya bukan buat berdua-duaan bermesra-mesraan, bukan buat makan berdua, bukan, tujuannya memang tidak sengaja ada hal-hal yang terjadi. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, seperti misalnya wanita saf pertama dengan laki-laki saf akhir, ini kan bisa terjadi lihat melihat, bisa terjadi apa namanya pandang memandang. Ini juga yang tidak sengaja seperti ini tidak apa-apa. Yang penting tidak ikhtilat, tidak sengaja dia bermain atau apa bersantai-santai laki perempuan bergabung-gabung. Sebaiknya sih dijaga ya, dijaga. Ya, dijaga, silakan jaga pandangan, jaga obrolan, jaga candaan, jaga duduk-duduknya gitu. Itu yang perlu diperhatikan bagi wanita yang keluar rumah atau laki-laki yang bekerja di dalamnya ada wanita. Baik, ini dua hal yang penting bagi laki-laki yang muslim, boleh mengizinkan perempuan ke masjid. Artinya perempuan harus izin. Kemudian yang kedua, ketika diizinkan maka harus jaga aurat, jaga wangi-wangian dan semua hal yang menimbulkan maksiat, dan harus jaga diri jangan sampai berikhtilat, yaitu berdempel-nempel dengan laki-laki. Tidak ada alasan apapun, hanya bercanda atau ada yang niat-niat yang tidak baik, itu justru tidak boleh seperti itu. Baik, anak kira jelas ya kita diskusi mengenai ini, mengenai eh, hal ini. Tapi balik lagi ke hadis, maaf. Balik lagi ke hadis, setelah diizinkan, setelah pakaiannya bagus, akhlaknya bagus, keluar rumah bagus untuk ke masjid setelah diizinkan, tapi tetap tetap hadis-hadis menunjukkan bahwa perempuan sholat di rumah lebih baik. Gitu. Tetap itu yang dipegang, tetap sholat di rumah lebih baik. Cuman kan kadang sekali mau ke masjid saat mau kajian subuh silakan. Itu boleh, nggak apa-apa. Wallahu a'lam warahmatullahi. Baik, Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz terkait penjelasan materi hadis malam ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, Bismillah, Ustaz izin bertanya. Satu, izin suami menjadi syarat mutlak bagi seorang wanita untuk pergi ke masjid. Bagaimana jika sang suami melarang tanpa alasan yang jelas, sementara hadis melarang untuk menghalangi wanita ke masjid? Kedua, bagaimana interpretasi terhadap larangan ikhtilat antara jemaah pria dan wanita di masjid? Apakah larangan ini berarti pemisahan total antara area pria dan wanita atau lebih pada menjaga adab? Syukran. Baik, jazakumullah khairan. Yang pertama, kan tadi sudah jelas hadisnya, laki-laki jangan melarang, nggak boleh melarang. Kalau dia melarang, berarti dia melanggar hadis Nabi ini. Kita punya hak untuk melarang ke tempat lain, tapi kalau ke masjid nggak boleh melarang. Kalau dia mau kerja, nggak boleh kerja. Kita punya hak untuk melarang. Kamu mau ke rumah ayah kamu, jangan. Saya punya hak melarang. Tapi kalau ke masjid nggak boleh. Masjid nggak boleh. Jadi ke masjid itu diizinkan. Ya kalau ke rumah orang tua
Tentu yang baik kita izinkan yang baik. Jadi sebenarnya suami itu yang benar tuh boleh ngizinin untuk amalan-amalan yang soleh. Kalau istri mau beramal soleh itu diizinin begitu. Itu yang benar suami begitu. Tapi kalau suami mau ke masjid nggak boleh, mau ke taklim nggak boleh, itu suami itu harus gimana ya? Itu perlu perlu belajar. Wallahu alam. Tapi kata ulama hadis ini jelas bahwa suami harus mengizinkan. Tadi yang cerita Umar radhiyallahu anhu, beliau sebenarnya inginnya istrinya di rumah, tapi hadis ini membuat beliau harus mengizinkan. Gitu ya, paham ya? Jadi suami tetap dikasih Allah hak untuk melarang, tapi urusan ini untuk ke masjid perempuan kita harus mengizinkan. Suaminya yang harus belajar tuh kalau ada suami yang larang-larang begitu. Yang kedua, apakah masalah ikhtilat? Apakah ikhtilat berarti harus dipisah total? Enggak juga, enggak juga. Pemisahan yang udah terjadi di masjid kita tuh sudah bagus. Semakin pisah semakin bagus. Karena ada namanya arsitektur masjid Islam asli ya. Hampir ya, wallahu alam nih. Ini yang Anda tahu dari seorang arsitek masjid Islam. Beliau ahli di dalam ilmu arsitektur Islam, khususnya pembangunan masjid. Dan beliau membuat masjid bukan hanya di Indonesia, kebanyakannya di luar negeri. Beliau sampaikan ke anak, beliau juga tinggalnya bukan di Indonesia, di luar negeri. Orang Indonesia, tapi tinggal di luar negeri. Beliau sampaikan ke anak begini, nah, Ustadz, banyak masjid-masjid kita itu yang tidak memperhatikan sunnah-sunnah atau eh, dalil-dalil tentang cara tata letak masjid, masjid secara Islami ya, yang sesuai dengan hadis Nabi. Maksudnya gimana? Ada hal-hal yang penting. Apa diantaranya? Yaitu pemisahan laki dan perempuan secara total, gitu. Dari pintu masuknya, dari mulai areanya, dari mulai berdirinya, beda lantai misalnya atau beda ruang begitu. Itu itu ada ilmunya dan dalam hadis memang betul. Dalam hadis itu ada satu hadis bahwa perempuan itu dikasih tempat khusus dan jalan khusus. Artinya apa? Artinya masjid-masjid yang lebih bagus adalah yang memang terpisah total. Tapi kita di Indonesia kan tidak terpisah total. Kita masjid ruang umum, kemudian dikasih tirai atau sekat. Itu pun tidak apa-apa. Itu tidak dianggap ikhtilat, insya Allah. Itu tidak apa-apa. Ikhtilat itu maksudnya apa? Ikhtilat itu maksudnya duduk dua-duaan, makan bareng hadap-hadapan, atau makan bareng samping-sampingan. Apalagi ya? Atau di pojok-pojokan duduk-duduk berdua nggak jelas. Ikhtilat itu maksudnya itu. Tapi kalau kalau tadi soft laki-laki paling belakang nih, soft laki paling belakang, perempuan paling depan. Kan ini kan terjadi apalagi di lapangan sholat Id. Ini kan kelihatan. Nah ini juga nggak disebut ikhtilat, nggak apa-apa. Karena ini dalam soft, laki-laki dalam soft terakhir, perempuan soft depan, nggak apa-apa. Cuman artinya semakin jauh laki dan perempuan itu lebih baik begitu. Islam itu begini. Ya, jadi bukan ikhtilat, insya Allah apa yang terjadi di masjid kita itu tidak, itu sudah baik. Cuman sebaik-baik masjid adalah tadi pemisahan yang efektif antara laki dan perempuan. Nah, Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah istri harus setiap hari izin? Semisal istrinya harus mengajar hampir setiap hari. Bagaimana bila suatu hari istri mau minta izin tapi nggak ada sinyal, nggak ada pulsa, atau mati lampu, atau lowbat? Apakah disebabkan karena itu istri tidak ada akses izin sehingga tidak boleh keluar? Ya, ini kaidah awalnya kaidah aslinya memang harus izin setiap kali keluar. Paham ya? Itu kaidah aslinya. Perempuan harus izin. Sekarang kalau laki izin nggak? Bapak-bapak mau keluar izin nggak? Istrinya harus tahu nggak? Kemana sih kamu? Kemana sih si bapak nih? Nggak perlu tahu. Istri itu tidak tidak berkuasa untuk melarang-larang suaminya keluar. Mau ngapain guys suaminya istilahnya ya maafin. Tapi suami juga harus tahu diri, nggak boleh macam-macam di luar. Artinya suami punya hak keluar masuk tanpa izin. Tapi istri tidak bisa. Istri keluar masuk rumah
Keluar rumah izin. Kalau masuk silakan masuk. Assalamualaikum. Tapi kalau keluar izin. Aslinya setiap waktu izin, aslinya. Namun ada kalanya suami boleh mengatakan gini, kamu kalau ke pasar silakan boleh, saya izinin. Dari sekarang selama ke pasar saya izin. Gitu. Yang kedua, kalau kamu ke rumah bapak kamu, saya izin. Boleh begitu. Namanya apa ya namanya ya? Kesepakatan internal itu boleh. Izin yang berkelanjutan. Atau kamu kalau kerja setiap hari ini atau ngajar hari ini itu saya izinin. Silakan. Walaupun saya lagi nggak di rumah, saya lagi safar tadi, susah internet dan segala macam, silakan. Itu waktu itu saya izinkan. Tapi selain itu, kamu harus informasikan kepada saya. Gitu. Itu boleh seperti itu. Ya. Asalnya setiap kegiatan, tapi boleh dibuat seperti itu. Boleh dibuat apa namanya? Paketan. Ya, izinnya boleh dibuat paket. Allah a'lam. Nah, Baik, selanjutnya, Bismillah Pak Ustadz izin bertanya. Saat ini saya membuka usaha di mana semua pekerja yang perempuan saat interview, hal pertama yang saya tanyakan adalah apakah walinya telah memberikan izin bekerja. Dan saya mewajibkan mereka membawa surat izin kerja walinya. Apakah itu sudah cukup Pak Ustadz? Kemudian terkadang kita sholat berjamaah dengan keluarga. Nah, putri saya umur 7 tahun. Jika saya sholat sama putri saya yang umur 7 tahun dan 3 tahun, apakah harus niat dengan sebagai imam atau adaan? Terima kasih. ya bagi yang tadi pekerjanya wanita tadi ya, diminta untuk membawa surat izin wali, ya, silakan itu bagus ya. Mewajibkan mereka membawa surat izin wali, eh, nggak apa-apa. Itu salah satu hal yang ingin dilakukan boleh. Tapi sebenarnya itu sebenarnya urusannya urusan si wanita itu, urusan wanita itu. Paling kalau perlu dikasih paham aja, kamu udah izin belum kerja? Oh ya sudah diizinkan oleh ayah saya, oleh suami saya. Nah, betul boleh seperti itu. Tapi kalau mau dibikin surat wali, anak kira sih sepertinya tidak apa-apa ya. Surat tertulis, saya izinkan istri saya, anak saya untuk bekerja silakan. Tapi itu bukan sunnah ya. Nah, ingin sampaikan itu takutnya nanti jadiin semua pekerjaan harus meminta surat izin wali, nggak begitu juga. Tapi boleh kalau antum mau kehati-hatian itu boleh, silakan. Yang kedua, eh, kita sholat jamaah tapi dengan anak kita yang umur 7 tahun masih kecil, sah nggak kita jadi imam atau boleh nggak kita berniat imam? Jawabannya boleh, karena Nabi SAW pernah sholat bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang belum balik atau hampir balik dan sudah dianggap makmum, sudah dianggap jamaah walaupun belum balik. Silakan itu berniat imam. Allah a'lam. Baik, selanjutnya, Assalamualaikum, Afwan Ustaz, mohon izin bertanya. Kalau umroh sendiri tanpa suami atau mahram dan sudah diizinkan suami, apakah boleh Ustaz? Wah, ini nih, ini panjang urusan masalah safar ya. Safar tanpa mahram ini agak panjang urusannya ya. Tapi fatwa pembolehan itu ada dari mazhab Hanafi. Dibolehkan seorang perempuan safar, apalagi ibadah umroh tanpa mahram, selama aman dari fitnah, selama aman dari fitnah tadi tidak terjadi ikhtilaf, tidak akan terjadi maksiat, ya, suami juga mengizinkan, maka itu menurut fatwa dari Imam Hanafi dibolehkan walaupun safar. Dan saat ini fatwa itu yang dipakai untuk umroh ya. Jadi ada pembolehan untuk itu, apalagi berjamaah kan berangkatnya bersama-sama beramai-ramai. Sehingga dinyatakan amannya itu lebih kuat lagi. Beramai-ramai semuanya ke Baitullah. Ya, walaupun mungkin masih ada para ulama, ustadz-ustadz kita yang berpandu dengan hukum yang asal, atau bukan hukum asal ya, hukum. Jadi ada dua pendapat lah, mengatakan boleh dan tidak boleh.
Mungkin ada sebagian ustaz-ustaz kita travel-travel umroh yang masih mengatakan nggak boleh ya, itu benar juga. Harus ada mahram misalnya umroh, itu benar, benar, jangan disalahkan. Terus tapi apabila ada fatwa juga membolehkan karena pertimbangan satu dua tiga, ya itu juga tidak boleh dipungkiri juga karena ada fatwa seperti itu juga dari madhab Imam Hanafi dengan pertimbangan-pertimbangan, tentunya fatwa itu tidak keluar sembarangan. Jadi dibolehkan dalam satu fatwa, tidak dibolehkan dalam satu fatwa. Kalau kalau negara Saudi sendiri, ya mereka awalnya tidak boleh, sekarang sudah boleh. Banyak dulu tidak boleh, malah bikin surat mahram palsu ya. Aduh, ya. Kalau Ana melihat, insya Allah boleh, tidak apa-apa untuk Ana ikut pendapat yang membolehkan untuk umrah tanpa mahram, tapi dengan syarat ketat, ya, hati-hati. Dengan mahram lebih baik, pastinya lebih baik. Baik, lanjut. Baik, selanjutnya bagaimana cara menanggapi pria yang nakal? Misalnya contoh mereka saat catcalling kepada wanita asing di saat kami pulang kerja, padahal kami para wanita sudah menjaga diri, pakaian dan adab. Apakah lebih baik kami gebuk saja, Ustadz? Waduh, ini susah ini. Tidak boleh perempuan wanita mengebuk suami. Gebuk orang Mungkin lain, itu. bukan suami. Hah? Oh, Gebuk, pria yang nakal. Oh, orang iya, nakal. Oh, gitu. Kita wanita bekerja, tapi ada laki-laki nakal gitu ya. Iya, memang. godain. Iya, ya. Ada laki-laki gitu ya. Gangguin ya. Mm-mm. Kalau kita gebuk aja. Tidak boleh gebuk. Kita jauhi, kita tinggal aja. Atau kita belum. Ya, pokoknya usahakan menjauh lah. Bagaimana cara. Ya, itulah resiko kan tadi Anda bilang. Kalau perempuan keluar bekerja, udah nutup aurat. Tapi kan nutup aurat sekarang macam-macam. Celana panjang, pakaian juga ketat-ketat, aurat ke kerudung lipat-lipat. Jadi terkadang itu membuat laki-laki pun akhirnya penyakit, yang laki-laki yang hatinya kotor dan punya penyakit itu akhirnya ganggu juga gitu. Jadi gimana caranya semaksimal mungkin dari kitanya dulu deh. Insya Allah kalau perempuannya jaga banget sih, insya Allah laki-laki juga hormat ya. Tapi kalau udah perempuan dua jaga sekali, udah pakaiannya udah super-super jaga, tapi laki-lakinya masih nakal, dilaporin aja di tempat kerja itu, eh, lapor, sampaikan saya terganggu dengan dia dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam. Baik, selanjutnya izin bertanya Ustadz, kalau kami wanita berniat ke masjid selain untuk sholat berjamaah juga untuk melancarkan hafalan Quran kita dengan surat yang dibaca imam, apakah itu masih lebih baik kami sholat di rumah? Eh, apa tadi? Eh, kita ingin ke masjid tapi untuk ngaji, nggak apa-apa, boleh. Artinya untuk sholat fardu saja suruh izinin, apalagi untuk yang sunnah tadi, itu kan sunnah, ngaji kan sunnah, jadi boleh silakan. Eh, untuk melancarkan hafalan, untuk apa lagi ya? Eh, pokoknya boleh. Cuman kalau berbicara lebih baik di rumah. Jadi kalau emang tadi mau melancarkan hafalan, atau seperti di Masjidil Haram lah, saya mau mendengar imam, saya mau berjamaah, saya mau i'tikaf, banyak hal-hal lain. Silakan aja, nggak apa-apa. Kan ada keutamaan-keutamaan juga. Jalan ke masjid, kemudian i'tikaf di masjid, kemudian mendengarkan kajian di masjid sambil atau mendengarkan imam atau dan seterusnya. Boleh. Bahkan berarti kan subuh boleh, maghrib, isya boleh. Ada hadis pembolehan wanita untuk ikut sholat maghrib dan isya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi yang penting izin dan menjaga dari maksiat dan fitnah aja, itu aja yang perlu diperhatikan. Kalau zuhur asar kan nggak ada suara imam, ya udah di rumah. Jadi intinya boleh, tetap boleh. Cuman kalau nanya lebih baik, walaupun di sana ada pahala jalan kaki, pahala ini, pahala itu, tetap tetap di rumah lebih baik. Jadi kalau kata ulama di saddidu wa qaribu, artinya diimbangi aja ya, diimbangi. Jangan mesti terus perempuan. Nggak boleh juga, bukan nggak boleh ya, itu nggak bagus, nggak ngerti sunnah berarti. Yang nggak ngerti sunnah. Atau di masjid aja nggak, di rumah aja nggak mau ke masjid, sedikit pun nggak mau ke masjid. Nggak boleh di masjid. Ya, itu juga apa ya? Ya seimbang saja karena Nabi bilang boleh silakan ke masjid, tapi rumah lebih baik. Artinya apa sih? Artinya
yuk perbanyak di rumah, boleh beberapa kali ke masjid. Itu artinya begitu. Allah a'lam. Baik, selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz bertanya, apakah perempuan yang naik ojek termasuk ikhtilat karena terkadang tak sengaja bersentuhan? Ya tadi Anda bilang ada ikhtilat, ada bukan ikhtilat, ada apa namanya? Ada satu aktivitas-aktivitas yang tidak dianggap ikhtilat. Ini memang agak susah ya. Kita ini terus terang pada kondisi susah, tapi hati-hati. Yang penting jaga diri, hati-hati. Memang susah. Gini, ada hal-hal yang dimaklum. Contoh tadi jual beli, laki yang jual, perempuan yang beli di pasar. Tukang sayur laki, tukang nasi goreng laki, misalnya yang beli perempuan. Nah ini kayak gini-gini nih nggak dianggap ikhtilat, tidak dianggap ikhtilat. Itu jual beli. Contoh lagi kendaraan umum, kata ulama kendaraan umum. Kendaraan umum contohnya bis, pesawat. Pesawat, anak punya syekh, guru Quran anak. Kalau naik pesawat, beliau selalu berdoa, jangan sampai samping saya perempuan. Gitu. Ya Allah, jangan sampai. Karena kan ngacak itu. Kadang kalau tempat duduk, kalau dapat syukur, kalau kecuali pesen, kita pesen tempat duduk pun belum tentu samping kita laki-laki. Belum tentu, kita nggak tahu. Jadi beliau berdoa. Tapi kalau di samping beliau perempuan, ya mau gimana lagi? Gitu. Jadi apa ya namanya? Itu bukan ikhtilaf, itu bukan khalwa, bukan. Itu ada hal tempat-tempat umum yang tidak memungkinkan. Atau naik kereta, naik busway. Yang penting kita jaga diri aja, jaga diri. Nah, masalah Gojek ini, eh, apalagi Gojek ini nggak ada yang perempuan ya. Nggak tahu Anda bisa nggak Gojek itu perempuannya. Hati-hati aja lah. Tentu naik umum lebih baik daripada naik Gojek gitu ya. Karena umum banyak orang gitu. Ya hati-hati aja, hati-hati. Tapi apakah naik Gojek halal atau tidak halal? Mudah-mudahan tidak, karena mudah-mudahan tidak karena di situ banyak orang. Karena di sini juga ada ada akad, akadnya bukan akad asal tapi akad transportasi umum tadi. Mudah-mudahan tidak. Tapi hati-hati sih, Anda tetap terus hati-hati karena perempuan ini memang serba, serba salah kalau udah di luar. Naik Gojek duduknya deket, naik mobil juga satu supirnya laki-laki perempuan di belakang juga bermasalah, serba salah ya kan. Jadi memang ini serba salah ini, serba salah. Jadi hati-hati aja. Yang jelas ulama bilang berjual beli di pasar, terus kendaraan umum atau kendaraan kendaraan apa namanya nih? Kendaraan sewa itu tidak termasuk khalwah, tidak termasuk karena niatnya bukan untuk berdua-duaan itu, bukan khalwah. Cuman tinggal hati-hati, hati-hati saja. Ya, bukan ikhtilaf juga. Cuman hati-hati. Ya, karena sih lebih baik hati-hati lah. Kalau bisa dihindari lebih baik. Allah a'lam. Baik, masih ada dua lagi Ustadz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim bertanya Ustadz, bagaimana kalau karyawati kita tidak berhijab meski sudah kita anjurkan? Gimana tuh? Ya karyawan kita tidak berhijab, kita anjurkan, kita anjurkan. Itu tergantung antum, antum pokoknya bertanggung jawab menasehatinya, bertanggung jawab antum menasehati. Kalau dinasihatin nggak mau juga ya antum merubahlah, antum punya kekuasaan. Kan kata Nabi, kalau ngelihat maksiat rubah pakai tangan, kalau nggak bisa pakai mulut, baru kalau nggak bisa pakai hati. Antum bisa pakai tangan itu, rubah pakai tangan. Anak punya teman di Medan, punya perusahaan, nggak besar tapi punya beberapa toko yang lumayan, punya 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 anak buah sampai 30-an. Itu kalau nggak melakukan misalnya A, B, C, D, tidak sholat di masjid misalnya, tidak sholat misalnya, itu diberhentiin. Dan dia nggak sayang-sayang, udah diberhentiin, dibikin lagi, cari rekrutmen lagi yang baru, terus begitu. Ya, ada pengajian bersama kita di markas rutin tentang tadabbur Quran, itu khusus pegawainya beliau 30-an orang. Nggak hadir itu kena kena blacklist di kantor ini. Jadi itu antum punya kekuasaan, ini nggak pakai hijab, antum punya kekuasaan. Ya rubah pakai kekuasaan, terserah antum. Ya harus berhijab lah atau apa. Saran saran aneh antum punya kekuasaan, gunakan untuk menasihati dia berhijab. Nah, Allah. Nah, Baik, yang terakhir, apakah jika wanita ikut sholat berjamaah di masjid akan mendapatkan pahala 27 derajat? eh masalah.
eh, pahala 27 derajat itu kan adalah berjamaah, baik di rumah atau di masjid. Perempuan di rumah berjamaah dapat 27, di masjid dapat 27. Jadi tetap dapat. Cuman keutamaan wanita dapat 27 derajat di masjid. Keutamaan wanita berjalan kaki ke masjid. Satu derajat diangkat derajatnya, satu satu langkah diangkat derajatnya, satu langkah diampuni dosanya. Semua keutamaan-keutamaan dia ke masjid. Doa masuk masjid, keluar masjid. Keutamaan-keutamaan itu atau amin bersama imam. Banyak keutamaan orang ke masjid itu banyak. Semua keutamaan itu, termasuk pahala yang 27 kali lipat. Semua pahala itu semuanya sesuai dengan sabda Nabi, itu semua kalah dengan kalau sholat di rumah. Keutamaan itu semua kalah kalau sholat di rumah. Begitu. Ya, jadi eh, tetap sholat di rumah itu sudah sepakat ulama itu. Kalau itu tidak bisa, karena tidak bisa melewati itu. Ya. Ulama mengatakan itu berdasarkan hadis-hadis dapat 27 dapat, tapi tetap di rumah lebih afdal. Makanya tadi itu di rumah lebih banyak, sesekali ke masjid silakan. Subuh kajian subuh silakan. Kajian zuhur silakan. Nah, mau apa? Baik, Alhamdulillah. Insya Allah. Lumayan juga nih saat pertanyaan yang Iya nih, ingin saya Bu-ibu. tanyakan. Perempuan Masih juga ada yang nih. ingin mau bertanya langsung? Tapi udah jam 9 lewat soalnya. Langsung lewat ya. Ini kita aja satu aja. Iya, satu orang mungkin kalau ada yang mau bertanya. Oh ya, silakan. Nah, apa? Umroh. Iya, ya, ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Mahram itu laki-laki ya. Mahram itu harus laki-laki. Berarti harus antum sebagai adiknya. Kalau perempuan nggak bisa. Bisa anak laki-laki, bisa adik laki-laki, bisa bapak laki-laki, bisa paman kandung laki-laki. Bisa bapaknya, maaf, bisa bapaknya, bisa paman kandungnya. Itu atau kakek itu mahram laki-laki. Selain itu tidak bisa. Ya tadi kata yang Anda sampaikan, travel-travel masih ada yang bukan masih ada, mereka berpegang teguh kepada pendapat tidak boleh tanpa mahram. Benar ada mazhab itu. Tapi yang membolehkan juga itu ada mazhab itu dan ada pendapatnya juga sama, ada pendapatnya juga. Nah, nah, Allah, ya sama baru mungkin. Cukup ya, Ustaz ya? Ya, ya, ya. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian telah disampaikan hadis terkait izin sebetulnya ya permasalahannya khususnya ketika ingin seorang wanita ingin melaksanakan aktivitas di masjid baik sholat fardu atau hal-hal yang lainnya. Tapi bagaimanapun juga hadis yang paling utama adalah sholat terbaik wanita adalah di rumahnya. Itu kesimpulan saya. Ya? Iya, dibanyakin di rumah. Baik. Baik, mari kita akhiri kajian kita dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita bertemu di Sabtu yang akan datang dengan hadis yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi La wabarakatuh. ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.